Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Arianti, NIM 197729. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang tutorial menggunakan beberapa rumus Excel sesuai dengan kategori yang ada dalam kolom-kolom yang ada di tabel Excel ini. Yang pertama, kita akan mencari nilai rata-rata per siswa. Nah, nilai rata-rata per siswa ini bisa menggunakan rumus sama dengan average, kemudian buka kurung, dan kita blok nilai yang akan dicari rata-ratanya, yaitu nilai partisipasi, tugas, dan UAS. Nah, yang nilai UAS ini kita ketik manual saja karena tabelnya tertutup, yaitu J13. Kemudian tutup kurung, klik enter. Nah, rata-ratanya adalah 81. Kalau sudah ketemu, kita tarik ke bawah. Nah, langsung ketemu rata-ratanya. Nah, kita hapus yang tidak dibutuhkan dan kita bulatkan desimalnya menggunakan ini yang atas ini ya. Kita pilih yang decrease. Untuk mencari nilai akhir menggunakan rumus sama dengan 0,1. 0,1 ini adalah bentuk desimal dari bobot nilai partisipasi, yaitu 10%. Kemudian dikali dengan menggunakan bintang dan ditambah dengan bobot nilai yang tugas 20% ini dijadikan desimal juga 0,2. Jadi mohon maaf, kita ulangi lagi, sama dengan 0,1 dikali dengan ini 86 nya kita klik, ditambah 0,2, 80 nya kita klik, diklik 80 nya ya, kemudian ditambah 0,3 dikali dengan 75, kemudian ditambah 0,4 dikali dengan kolom nilai 80, kemudian klik enter. Nah, sudah keluar nilainya adalah 79,40. Kita seret ke bawah. Nah, nilainya berupa desimal, kita bulatkan. Nah, sudah bulat. Kemudian untuk mencari nilai akhir huruf menggunakan rumus if. Caranya yaitu sama dengan if buka kurung logical test. Logical testnya yang dimasukkan adalah nilai akhir berupa angka. Kemudian ketik kurang dari sama dengan 50, titik koma, maka nilainya adalah E. Dikasih tanda petik, kemudian titik koma lagi, if lagi, klik logical testnya, kemudian kurang dari sama dengan 60, maka atau titik koma, 60. Nah, jadi seperti ini ya. If logical testnya diklik lagi, kurang dari sama dengan 70, titik tanda petik, hasilnya adalah ini tadi yang 60 kurang titik
komanya ya. Terus ini 70 titik koma, maka tanda petik nilainya adalah C. Begitu seterusnya hingga ke nilai 100. Nah, ini kita teruskan berdasarkan petunjuk yang ada di sampingnya. If ini terakhir ya, logical testnya, diklik lagi, kurang dari sama dengan 100, maka nilainya adalah A. Titik koma, tanda petik A, kemudian tutup kurung. Kurungnya ada 5 sesuai dengan kurung yang ada di sebelahnya. Nah, ketemu nilainya B kalau di enter. Kemudian klik ke bawah. Nah, seperti itu, sudah langsung ketemu hurufnya. Sekarang mencari keterangan, rumusnya adalah sama dengan HLOOKUP. Seperti yang diperintahkan pada keterangan menggunakan rumus HLOOKUP ya. Kemudian buka kurung, lookup value-nya yang dimasukkan adalah nilai akhir berupa huruf, yaitu B itu tadi. Diklik, kemudian tabel array-nya kita blok isinya, tabelnya ada di samping ya. Kemudian titik koma, row index ini itu jika nilainya adalah row index, mana ini tadi ya, row index ini adalah baris di mana keterangan dari A itu apa, A itu sangat baik, B itu baik, C itu cukup ya. Jadi barisnya itu ada baris kedua keterangannya. Kemudian 0 itu adalah 0 itu untuk true dan false. Nol itu untuk true dan false itu nanti 1. Nah, jika kita menggunakan kode 0, maka data yang tidak ada seperti di dalam tabel tidak akan muncul keterangannya. Kemudian untuk mencari ranking, rumus yang dimasukkan adalah sama dengan rank RANK buka kurung numbernya itu nilai akhir, ini kolom nilai akhir berupa angka yaitu L13 titik koma L13 sampai L yang paling bawah yaitu L45 titik 2 L42 maksud saya. Kemudian kita absolutkan menggunakan F4 biar datanya tidak berubah. Nah, sudah, kemudian ketik titik koma dan order itu mau dari yang descending atau ascending. Kalau descending itu nilai yang paling tertinggi itu menjadi yang peringkat pertama. Nah, di sini sudah ada rankingnya, ranking 9. Ditarik ke bawah sudah muncul ya.
kita ratakan tengah. Nah, sudah ya. Kemudian ke catatan guru. Catatan guru, untuk mencarinya kita menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk menggunakan VLOOKUP, rumusnya adalah sama dengan, kita tulis VLOOKUP LOOKUP, buka kurung, lookup value-nya yang mau dicari itu yang mana, kita berdasarkan peringkat. Kita klik kolom peringkat, kemudian titik koma, table array yang ada di samping tabel ini, kita klik isinya saja semua, kita blok. Nah, sudah. Kita kembali lagi ke tabel Excelnya yang tadi, kita lanjutkan rumusnya. Setelah diblok tabelnya, titik koma lagi, oke ya, kita absolutkan dulu, kemudian titik koma, kemudian kolom indeks, kolom yang mau dicantumkan itu yang mana. Kalau ke catatan guru yang berupa keterangan itu yang kolom kedua, jadi kita klik 2, kemudian titik koma, dan mau yang true atau false. Kalau true itu berupa ring, jadi antara 1 sampai 3, 1 sampai 2 itu tetap ada keterangannya meskipun datanya tidak ada di dalam tabel, jadi akan muncul semua tulisannya. Kalau kita pakai yang 0, maka peringkat yang tidak tercantum di tabel akan keluar error. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari jumlah rata-rata, tertinggi, dan terendah. Untuk mencari jumlah, rumusnya adalah sama dengan sum, tulisannya SUM, buka kurung, number ini dari kolom partisipan, kita blok sampai ke bawah, partisipasi blok sampai ke bawah, kemudian titik koma itu tidak usah ya, langsung ditutup kurung dan klik enter. Nah, ini nilainya sudah keluar, kemudian kita tarik menyamping. Nah, langsung otomatis keluar jumlah semua nilainya. Kemudian kita mencari rata-rata dari masing-masing kolom, sama seperti tadi menggunakan rumus average. Rata-rata menggunakan rumus average. Buka kurung, numbernya itu dari kolom partisipasi tadi, kita blok lagi sampai ke bawah, tutup kurung, klik enter. Nah, keluar nilainya, kita tarik menyamping. Nah, karena ini nilainya desimal, kita bulatkan sampai komanya hilang. Nah, setelah itu kita mencari nilai tertinggi. Untuk mencari nilai tertinggi kita menggunakan rumus max atau maksimal. Kita cari nilai yang paling maksimal. Rumusnya sama dengan max max, buka kurung, kemudian kolom yang mau dicari nilai maksimalnya kita blok sampai ke bawah,
kemudian tutup kurung, klik enter. Nah, keluar nilainya. Kita tarik menyamping lagi. Nah, sudah ketemu hasilnya. Sekarang nilai terendah. Kalau tertinggi tadi max, kalau terendah berarti min. Sama dengan min, buka kurung, kita blok lagi nilainya. Kita tutup kurung, lalu klik enter. Nah, sudah ketemu. Kita geser ke samping. Nah, mudah sekali bukan? Sekarang mencari jumlah siswa laki-laki, kita menggunakan rumus countif. Sama dengan countif, buka kurung, ring yang dicari adalah ini, dari laki-laki dan perempuan. Kita blok LP nya ini sampai ke bawah, kemudian titik koma, setelah itu masukkan kriteria yang diinginkan. Kriteria yang dicari adalah L, jadi kita tulis tanda petik L, tutup petik, tutup kurung, dan enter. Nah, laki-lakinya ada 5 orang. Untuk mencari siswa perempuan juga sama, hanya saja yang dimasukkan di kriteria adalah P. Kita tuliskan P, tutup kurung, klik enter. Nah, ada 25 siswa perempuan. Kemudian jumlah siswa yang mendapat nilai akhir di bawah 70. Yang mendapat nilai di bawah 70 sama juga menggunakan rumus countif, hanya saja nanti kriterianya adalah di bawah 70 dan ringnya yang di blok adalah nilai akhir. Nah, setelah di blok masukkan kriteria, masukkan lambang kurang dari dan 70, petik dan tutup kurungnya, klik enter. Nah, sudah ketemu. Kemudian jumlah siswa yang mendapat nilai akhir di atas 80. Nah, blok lagi nilai akhirnya, blok ke bawah. Nah, setelah itu titik koma, masukkan kriteria. Kalau di atas berarti kita menggunakan lambang lebih dari 80. Kasih petik lagi, tutup kurungnya, dan klik enter. Keluar hasilnya. Sekarang mencari jumlah yang mendapat predikat istimewa. Rumusnya tetap sama, hanya saja ringnya adalah menggunakan nilai akhir berupa huruf. Diblok lagi, dan kriteria yang dimasukkan nanti adalah kriteria istimewa, yaitu A. Berarti nilai yang mendapat nilai A. Tanda petik A, tutup petik, tutup kurung, kemudian klik enter. Sudah ketemu jumlah siswa yang berpredikat baik. Cara mencarinya juga sama, hanya saja nanti kriteria yang dimasukkan adalah yang mendapat nilai B.
koma, tanda petik B, tanda petik, tutup kurung, klik enter. Nah, kemudian yang mendapatkan predikat cukup baik. Semua ini menggunakan rumus Excel yang sama, yaitu pakai countif. Hanya saja nanti ini yang dimasukkan dalam kriteria adalah yang mendapat nilai C. Begitu seterusnya hingga yang mendapat nilai E. Kalau yang mendapat nilai E, kita tulisnya adalah ini, mendapat nilai E, tutup kurung. Nah, ada 4 orang. Nah, begitu cara mencari beberapa nilai atau untuk mengumpulkan nilai siswa menggunakan rumus Excel ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.